محمد طب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran takmir Masjid Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu haji, bu hajah, para sepuh, bini sepuh, sedoyanipun yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Monggo kita sesarengan menjaga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kanugrahan, kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga ihsan. Di samping pula nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa sesarengan berkumpul, bersilaturahim, beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan kajian, majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang sudah, sedang, dan yang akan kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan pahala berlimpah ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Allah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau di dunia, wabil khusus nanti di yaumul akhirah. Amin amin Allahumma amin. Monggo saderenge kita mulai untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, kita sholawatan sesarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni waliha ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya wahai Diwal karami, ya hailal diwal karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين.
Pripun bapak-bapak, ibu-ibu sami sae? Alhamdulillah. Sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun musim hujan, tetap kita semangat untuk hidup. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, tidak dihinggapi penyakit. Biasanya musim hujan demam berdarah, penyakitnya mudah-mudahan kita terhindarkan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak jemaah, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, yaitu disebut dengan bulan Rajab atau bahasanya Rejepan. Bulan di mana pada bulan ini kalau zaman dulu berbagai pertikaian, berbagai perseteruan atau bahkan pertumpahan darah itu berhenti untuk bulan ini. Makanya disebut bulan ini sebagai bulan Muharram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan menurut Allah Ta'ala itu ada 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang terpilih, yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan, di mana nilai-nilai di dalamnya yang kita kerjakan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan itu adalah yang pertama bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Dan tentu bulan Rajab ini dijamin oleh Kanjeng Nabi keberkahan di dalamnya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Anjuran dari para ulama salafus soleh pada bulan ini, berbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fa insyaallah kalau kita bersih, ikhlas, ingin meraih ridha Allah semata, maka permohonan kita pada bulan ini cenderung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus meminta dipanjangkan umur. Wabil khusus meminta dipanjangkan umur agar umur kita sampai pada bulan Ramadan. Panjang umur kita sehingga sampai pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka oleh karena penuh dengan keberkahan, kemudian jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kemudian bulan yang oleh Allah sendiri dijamin keistimewaannya berlalu begitu saja. Usahakan isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ibadah sebanyak-banyaknya. Karena nilainya besar, maka negatif perbuatan buruk, kejelekan yang kita lakukan pada bulan ini juga besar. Apanya? Dosanya. Oleh karenanya lebih milih besar kemaksiatan apa milih besar kebaikan? Tentu kita milih besar kebaikan. Omongannya, tapi embuh kenyataannya yang tahu kita masing-masing. Yang penting ojo kondo-kondo nek melakukan kejelekan. Cukup kita saja, jangan bangga ngombe, bangga cerita-cerita aku lo ngentek nih rong botol misalnya. Jangan. Itu yang kemudian mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Aku lo bar toko diskotik misalnya. Rong bengi blas ora turu misalkan. Cukup hanya kita saja. Bahkan dalam kemaksiatan yang dilakukan seseorang hanya cukup dirinya dengan Allah semata, maka kemungkinan untuk disiksa itu kecil. Kenapa? Karena cukup dia saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha baik. Maha baik. Tidak ada yang melebihi kemahabaikan Gusti Allah. Maha pengampun. Ya Ghaffar. Sangat-sangat senang untuk mengampuni. Ya Ghafur, banget mengharap ampunan, permohonan dari hamba-hambani Gusti Allah. Maka kemudian kalau kemaksiatan dikondo-kondo sehingga membuat yang lain tertarik, itulah yang namanya membuat Allah itu murka. Karena apa? Geret liani. Karena apa? Membuat yang lain terpengaruh. Cukup kita saja. Cukup masing-masing. Tapi kalau kebaikan, kalau amal baik, monggo disosmedkan, monggo diceritakan, monggo dirasan-rasani. Ojo jelekan itu sing dirasani. Kebaikan ya dirasani. Kailo api ibadahi masya Allah, baca Qur'annya ya Allah, solawatnya masya Allah. Ya dirasani. Biar yang lahir nular. Jangan mesti kecenderungan kalau ngerasani itu yang jelek. Kailo orang tahu turu gaplean ay. Kailo ngeslot ay. Kailo ngerasani wong ay. Kailo nyolong ay. Mesti yang jelek. Mbok yo yang bagus-bagus jadi perbincangan. Yang baik-baik jadi obrolan. Maka kalau kebaikan itu yang dimunculkan, maka kebaikan pula yang akan muncul. Demikian kalau kejelekan yang sering kita omongkan, ia kejelekan yang akan muncul. Maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita aplikasikan, yang kita publikasikan, maka kecenderungannya semakin banyak pula menarik kebaikan-kebaikan yang lain. In ahsantum ahsantum. Jika kebaikan ya kebaikan yang datang. Tapi jika keburukan ya keburukan yang hadir. Jika kejelekan ya kejelekan yang hadir. Maka semua itu kembali kepada kita. Makanya Kanjeng Nabi mewanti-wanti. Mbok ndak usah diobrolkan kalau yang jelek dari saudaramu. Cukup yang baik saja. Karena yang baik itu akan mendatangkan yang baik. Maka sampai ghibah pun ndak boleh. Kenapa? Karena kecenderungannya itu adalah jelek. Cuma yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena momentumnya ini adalah momentum bulan yang istimewa. Kita beruntung sekali berada di dalamnya. Wabil khusus untung kita masih panjang umur. Kita masih hidup. Kita masih bisa menghirup udara dengan leluasa. Alhamdulillah. Pada Isra Mi'raj, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kejadian yang paling masyhur itu adalah tanggal 27 Rajab. Itu yang paling masyhur. Tapi ada pendapat banyak. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada Muharram, tahun ke-13 dari kenabian, dari kerasulan, 14 bulan sebelum Kanjeng Nabi hijrah.
Ada yang mengatakan kejadiannya itu pada Ramadan 12 dari masa diutus Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Ada yang mengatakan lagi kejadiannya itu 27 Rabiul Akhir, 1 tahun sebelum Kanjeng Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Tapi inti sama, bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu terjadi Kanjeng Nabi sebelum hijrah. Dan Kanjeng Nabi telah diutus secara resmi oleh Gusti Allah menjadi Rasul. Itu kesepakatannya. Terkait dengan tahun dan tanggalnya itu berbeda pendapat, kembali kepada para ulama, berangkat cara menghitungnya masing-masing. Tapi inti daripada Isra Mi'raj itu sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diberangkatkan dari pundi? Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram. Sebelum berangkat dibedah dadanya. Dibedah. Dadanya itu dibedah, ya Allah. Siapa yang membedah? Malaikat Jibril. Bagaimana cara membedah? Tidak tahu. Membutuhi dibedah tanpa pisau bedah. Tanpa pisau bedah. Enggak kayak dokter-dokter kaya. Alat, gunting, jarum, macam-macam. Jibril mboten. Tinggal buka, buka. Kata Jibril buka. Dibersihin sama malaikat Jibril. Ada yang mengatakan lagi hatinya itu dikeluarkan, dicuci sama air Zam-Zam. Allah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana proses semua itu bisa dilalui dan terjadi secara sadar pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman ini melalui teknologi yang canggih, niku nggih wonten. Dada itu dibedah, jantung itu dikeluarkan, dan orangnya hidup orangnya. Itulah bagaimana kecanggihan diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun itu prosesnya tidak akan mampu menyamai proses melalui langit. Malaikat Jibril leluasa membedah, tidak ada hitung-hitungannya. Kalau pakai cara teknologi oleh para dokter tentu hitung-hitungannya jelas. Jadi kalau malaikat Jibril buka, cuci, selesai. Kemudian berangkat. Apa yang dinaiki? Yaitu buruk. Buruk itu berangkat dari kata akar buruk. Buruk itu kilat yang menyambar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20 Allah berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir kilatan menyambar kepada mata-mata mereka. Artinya apa? Buruk itu adalah suatu hewan di mana geraknya itu sangat cepat sekali. Sejauh mata memandang, buruk itu sampai. Kalau sekarang teknologi tercanggih masih berupa pesawat supersonik yang tidak bisa dideteksi oleh radar. Tapi itu lebih dari hal itu. Mungkin nanti akan ada lagi kecepatannya lebih cepat dari supersonik itu. Tapi apapun kemampuan manusia tidak akan bisa menyamai kemampuan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena desainnya sangat terbatas. Apapun kemampuan kita itu didesain dengan keterbatasan. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sampai di Palestina, di Yerusalem yang saat ini dikuasai oleh Israel, di mana sudah 49.000 atau lebih malahan
penduduk Palestina meninggal dunia karena terkena pembunuhan genosida daripada Israel. Itu genosida, pembasmian etnis secara terang-terangan di hadapan kita, di depan mata kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak. Paling banter ya doa. Paling full ya donasi. Itu juga sudah alhamdulillah. Ketimbang kita tidak ngapa-ngapain. Pendukung utama Israel itu adalah Amerika. Dibalas oleh Gusti Allah. Saat ini Los Angeles itu terbakar secara dahsyat. Rumah-rumah rata dengan tanah. Sebagaimana halnya Gaza juga rata dengan tanah. Cukup api yang meratakan, bukan bom. Cukup api yang dikirim oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan belum padam. Amin Allahumma amin. Ben ngerasani apa sing dirasani oleh penduduk Palestina di Gaza. Ngeri, sangat mengerikan. Allah sangat mengerikan. Dan para pemimpin umat Islam tidak banyak berbuat berkaitan dengan kekuatan militer. Kenapa begitu? Ya karena lemah. Ya lemah diplomatik, ya lemah ekonomi, wabil khusus lemah teknologi. Kalau kita masih mengandalkan yang hitung-hitungan matematis itu mesti kalah. Mesti kalah. Kalau kita cenderung mengandalkan kekuatan buta kita yang ada di luar kita, kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dijangkau oleh hitungan matematis, mesti menangnya. Mesti menang. Kalau kekuatan iman itu sudah menebal dalam diri umat Islam, mesti menang. Walaupun senjatanya bambu runcing. Mesti. Perang Badar kurang apa? Perang Badar kurang apa? Perang Tabuk kurang bagaimana? Dan peperangan-peperangan yang lainnya. Jadi pernah di perang Hunain, ketika umat Islam dengan gagahnya banyak jumlahnya, persenjataannya sedemikian lengkapnya sehingga sombong. Wah, apa itu jumlahnya sedikit? Akhirnya dikalahkan, hampir kalah. Karena kebanggaan pada pasukan, kebanggaan pada kelengkapan persenjataan. Hampir kalah. Karena mengandalkan itu. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu bagaimana kamu gaoknya, bagaimana kamu terpesonanya dengan jumlah pasukan kamu yang begitu banyaknya, yang begitu lengkap persenjataannya. Falam tughni ankum syai'a, pada kenyataannya semua itu tidak mampu untuk membawa kemenangan sedikit pun pada diri kamu. Tapi Allah memaafkan karena ada nabinya. Karena masih ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kekuatannya. Bagaimana perang Badar yang persenjataannya, bagaimana dulu kita di Indonesia, para leluhur-leluhur kita hanya berbekal bambu runcing, tapi dengan kekuatan tirakat para wali, para ulama, kemerdekaan ini kita gapai. Nah, kita ketakutan sampai detik ini, takut karena persenjataannya kalah, takut karena ekonominya lemah, takut karena pendidikannya masih rendah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'laun, kamu yang paling tinggi, kamu yang paling besar, kamu yang paling hebat, in kuntum mu'minin. Padahal niku namung niku syaratnya,
wa antumul a'laun wa la tahinu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu merendah kecil, jangan kamu merasa rendah diri. Tidak perlu susah dengan apa-apa yang mampu menyilaukan mata. Wa antumul a'laun, kamu yang paling besar, kamu yang paling hebat. Syaratnya in kuntum mu'minin, bila kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi iman sangat memainkan peran yang sangat dahsyat dalam kehidupan umat Islam. Tidak ada. Kalau imannya sudah betul-betul kuat, betul-betul kokoh, bara api, lautan api akan dapat diseberangi. Kenapa? Karena yang ada pada diri umat Islam adalah kekuatan semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini adalah milik Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya sudah, tidak akan ada apa-apanya. Kalau Allah menghendaki, siapapun yang menolaknya, siapapun yang merintangi dan menghalanginya, tidak ada apa-apanya. Karena Allah yang maha segala-galanya. Jemaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui dan kita ingat-ingat bareng bahwa pada Isra niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang menanam seketika memanen. Konten. Orang saat ini nanam apel, pada saat ini juga manen. Konten di alam dunia ini. Tidak ada. Mudah-mudahan teknologi mampu untuk mengemban itu. Karena orang-orang rasional, mobil khusus orang-orang yang di negara maju, sangat mempertuhankan yang namanya teknologi. Seakan-akan menjadi Tuhan. Keilmuan, ilmu dan sains itu seakan-akan menggantikan peran Tuhan. Ya, mudah-mudahan saja Allah mengizinkan. Jadi nanam saat ini, nanam nopo terserah. Mau nanam apel, mau nanam terong, mau nanam sawi, mau nanam manggis, salah. Nanam seketika manen. Enak boten? Enak sekali. Allah, itu pahala, itu hadiah, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi pahala berjihad niku seketika dia berjuang dibangunkan langsung istana. Seketika dia berjuang dibuatkan istana. Diopen-openi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa orang itu? Itu kok mukul kepalanya sendiri dengan palu? Itu siapa ya Jibril? Itu Muhammad, umatmu itu yang tidak sholat. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sholat. Amin Allahumma amin. Karena itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, yaitu membawa sholat 5 waktu dalam Isra Mi'raj. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya lagi, ya Jibril, itu siapa itu yang mencakar mukanya sendiri dengan kukunya yang terbuat dari besi? Kira-kira siapa itu? Itu orang Muhammad dari umatmu yang tidak membayar zakat. Maka kalau panjenengan punya emas sudah 1 tahun, yang genap 1 nisab, itu segera dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi petani,
Kalau maninnya sudah sampai pada bilangan nisabnya, segera dikeluarkan zakatnya. Agar apa? Agar nanti tangannya ndak ngeraui mukanya. Sebenarnya nggih boten burun, tapi nabi malih. Semua nanti itu ndak punya kuasa. Kata Gusti Allah, tangan gerau mukamu gerau sama tangan. Sing ngrasakni lara sinten? Nggih awake yang punya tangan. Hancur mukanya, dijadikan lagi, dibaguskan lagi, digeraui lagi. Dan terus begitu. Sampai betul-betul begitu pedihnya azabnya Gusti Allah. Bertanya lagi Kanjeng Nabi kepada Jibril, "Ya Jibril, itu siapa itu? Kok ada orang saling menggunting lidahnya? Lidahnya digunting, guntingnya besar. Itu siapa?" Kata Jibril, "Itu Muhammad, umatmu yang sering fitnah, yang sering mengadu domba, yang sering ngerasani orang. Itu umatmu." Masya Allah. Dan terus diperlihatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan visualisasi yang itu akan terjadi, yang dialami oleh umat manusia ketika dunia ini sudah selesai masanya. Ketika dunia ini sudah selesai, habis masa berlakunya, maka diganti dengan alam yang lain, yaitu yang disebut dengan padang mahsyar. Setelah padang mahsyar kemudian disebut sebagai alam mizan, alam hisab, kemudian alam sirat, yang terakhir apakah kita nyemplung di neraka atau kemudian kita masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga semua. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Isra Mi'raj itu perlu kita tauladani, kita ingatkan, atau bahkan kalau perlu kita gelar semacam kajian atau semacam pengajian dan lain sebagainya, agar kita tidak pernah lupa bahwa kita ini sudah diberikan gambaran-gambaran besar untuk menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita melakukan itu, jawabannya ada. Kalau kita melakukan ini, jawabannya ada. Semuanya sudah digambarkan dengan sangat gamblang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Khususnya peristiwa di mana Kanjeng Nabi langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang maha penting, yang tidak bisa diabaikan oleh umat yang mengaku bahwa dirinya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Yang pertama, karena kita perlu bangga punya nabi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mathilalah, tidak ada duanya, tidak ada padanannya. Tidak ada seorang rasul mampu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Umat yang kemudian karena nabinya istimewa, umatnya juga menjadi umat yang istimewa. Istimewanya bagaimana? Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, kalau ingin punya pahala berlimpah, pahala yang banyak, balasan yang banyak, maka perlu melakukan amal-amal yang banyak pula. Tapi pada umat ini, umat yang disebut sebagai umat akhir zaman ini, itu istimewanya luar biasa. Melakukan satu amal, balasannya 10 amal. Seharusnya dilakukan itu 10 untuk memperoleh balasan 10. Tapi untuk umat ini khusus melakukan satu amal, balasannya 10 amal. Kalau bukan umatnya Kanjeng Nabi, tidak begitu.
Kalau umat dulu melakukan dosa, kemaksiatan, balasannya langsung. Balasannya itu seketika. Tidak perlu menunggu tahunan. Langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk umat ini, jangan dulu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah tidak akan pernah liyu'adzibahum, menyiksa kepada umatmu ya Muhammad. Wa anta fihim, sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka. Tidak akan aku siksa, tidak akan aku azab. Bagaimana perihnya Kanjeng Nabi menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah dan lain sebagainya. Tapi Allah hendak. Selama kamu berada di tengah-tengah mereka, azabku belum, adabku tidak ada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Demikian pula Allah tidak akan menyiksa umat ini selama mereka masih mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang istimewa apa? Kalau umat dulu bajunya najis digunting, dibuang, dibakar. Umat sekarang cukup dicuci dengan sabun. Tidak hilang-hilang kotorannya, tidak hilang-hilang najisnya, tidak masalah. Sepenting sudah ikhtiar untuk menghilangkan. Kurang apa lagi? Kalau dulu umat Yahudi itu saat melakukan perjanjian untuk iman kepada Allah, yang namanya Gunung Tursina itu berada di atas mereka. Gunung. Kalau sekarang Gunung Lawu itu. Ayo kamu iman enggak? Kamu iman enggak? Kalau enggak, gunung ini aku robohkan pada kamu. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi itu, mereka berada di bawah ancaman Gunung Tursina. Kalau sekarang mau iman, mau enggak, tetap aman-aman saja. Kenapa? Karena masih ada saudara kita yang memohonkan ampun kepada kita. Itulah istimewanya kita menjadi umat akhiruz zaman. Jangan sedih menjadi akhiruz zaman. Kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena hendak segera disiksa. Tapi totalan buri. Totalan buri. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali kamu menganggap Allah itu lupa kepada orang yang melakukan kezaliman, kesalahan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan. Lupa enggak? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nanti tunggu saja. Total belakangan. Bagaimana nanti? Dihisab, di mizan, sirat. Bagaimana nanti? Mudah-mudahan totalan kita baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah untuk kita gunakan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memelihara, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan memberi manfaat, barokah kepada kita apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.